Perkenalkan semuanya, nama saya Rahma. Rahma. Rahma, Ya. ya. Mohon maaf nyempil dikit, sebenarnya saya bukan mahasiswa tapi masih kelas 11 SMA. Ya. Top. Rahma nggak sekolah? Izin, Pak. Izin ya sekolah? Benar. Diizinkan ya? Diizinkan. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Rahma. Wah, hebat kamu. Ya, izin bertanya, Pak. Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain dulu nih. Pendidikan, bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman bagi semua orang yang ingin berkembang dan bertumbuh? Benar bukan? Betul. Tapi pada nyatanya itu belum terwujud, Pak. Karena kasus perundungan sampai saat ini masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah. Bahkan mahasiswa pun mungkin masih ada, ya kan? Dan khususnya bagi mereka yang cenderung berbeda dan terlihat lemah sama teman-teman yang lain. Dan jumlahnya nggak main-main, Pak. 1 dari 3 siswa di Indonesia, di seluruh Indonesia itu pernah jadi korban bully. Dan bukankah keberhasilan bangsa juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya? Gitu. Dan kenapa ini saya anggap penting? Karena seperti yang kita tahu tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak. Dan tingkat pendidikannya kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah. Tapi jangan sampailah pendidikan karakternya juga lemah gitu Pak. Karena kan kalau banyak yang kasus perundungan artinya karakter-karakter siswa yang ada itu juga lemah Pak. Dan seperti yang kita tahu juga pemerintah udah ada aksi, itu udah kelihatan banget dan ada peraturan-peraturan juga tapi gitu-gitu aja Pak. Saya tidak melihat yang, karena teman-teman saya banyak ya kan Pak. Nah gimana nih pandangan Siap, Bapak? oke, sip. Makasih Rahma. Jadi persoalan kekerasan di sekolah itu tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini. Jadi kalau teman-teman tanya ke Dinas Pendidikan, ada tidak unit yang mengurusi kekerasan? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan. Tapi kalau kurikulum masalah pendidikan. Kemudian ekstrakurikuler masalah pendidikan. Karena itu nomor 1, menjadikan itu sebagai masalah pendidikan. Yang terjadi selama ini dibiarkan, 1, didamaikan lalu nggak berbuat apa-apa. Itu intinya adalah dibiarkan. Yang kedua, dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal. Betul tidak? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan. Jadi yang kami akan kerjakan 1, dijadikan sebagai masalah pendidikan. Karena masalah pendidikan, maka dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan, pencegahan perundungan di semua unit-unit pendidikan, termasuk dinas pendidikan. Tapi yang paling penting di ujungnya di sekolah, dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan yang terdiri dari 1, siswanya harus ada, 2, guru, 3, orang tua, 4, ahli psikologi atau pendidikan anak, yang kelima adalah unsur pemerintah daerah. 5 tuh. 5 nama itu dibentuk gugus tugas, lalu dibuatkan poster menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah, dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab, lalu dibuatkan nomor telepon pelaporan bila ada kejadian. Oke? Sehingga ketika Anda mengalami kekerasan di sekolah, ini sekarang nih, misalnya Rahma jadi korban kekerasan. Terus Rahma ketika itu mau lapor sama siapa? Apa yang dikerjakan? Dan kalau lapor sama guru, gurunya pun tidak punya SOP, apa yang harus dikerjakan? Gugus tugas ini membentuk SOP-nya, membentuk cara menanganinya, yang ditangani dua-duanya. Bukan hanya korban yang terkena perundungan, tapi pelakunya juga harus mendapatkan penanganan, pendampingan, karena dua-duanya itu bermasalah. Yang satu bermasalah karena melakukan, yang satu karena menjadi korban dia punya goncangan. Nah, dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah, maka insya Allah kami yakin kita akan bisa menekan jumlahnya. Kedua, mencegah pengulangannya. Yang ketiga, melakukan remedinya. Lalu di tingkat kota, tingkat kabupaten dilakukan review terus-menerus. Bulanan, mana saja sekolah yang terjadi
perundungan. Dan bila itu terjadi, ada statistiknya, kepala sekolahnya bisa dievaluasi berdasarkan bukan hanya kinerja akademik, bukan aja kinerja ekstrakurikuler, tapi juga kinerja menjaga sekolah menjadi sekolah yang aman. Karena menurut saya sekolah itu harus aman, sekolah itu harus aman, nggak usah dibilang sekolah aman anak, ya sekolah itu memang harus aman. Masa ada sekolah aman anak, sekolah tidak aman anak? Sekolah itu ya harus aman untuk anak, gitu ya Rama ya. Oke, tadi kan izin merespon ya Pak. Tadi kalau misalkan dibikinkan unit dari siswa, guru, dan kalau misalkan tetap bermasalah dari data yang ada, kepala sekolahnya yang dievaluasi. Gitu kan Pak ya? Tadi. Bukan, jadi oke. Oh iya, lanjut Kak Pak. Oh saya. Oke, mungkin salah paham ya, tapi yang saya dapat adalah karena unit-unit anti bully, satgas anti bully, duta anti bully itu udah lumayan dibangun ya di mana? Di sekolah-sekolah di sini Pak. Apa namanya? Tergantung sekolahnya, ada satgas anti bully, ada duta anti bully, karena kan merespon dari peraturan yang dibikin oleh 5 kementerian sebelumnya tentang aksi anti perundungan di sekolah Pak. Itu udah lumayan dibangun. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana siswa, guru dan unit-unit yang bersatu itu benar-benar menjalankan tugasnya. Karena terkadang, oh dibikin nih unit di suatu sekolah, ikut, ya udah gitu. Mungkin karena diimbal-imbalin hadiah atau gimana, ikutan doang Pak. Padahal tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu masalah adalah tidak ada KPI, tidak ada evaluasi. Karena itu saya katakan harus ada evaluasi bulanan. Di mana letak terjadinya perundungan yang paling sering. Kapan itu terjadi? Dan kepala sekolah adalah pemimpin sebuah ekosistem pendidikan. Dia bukan pemimpin kegiatan mengajar, dia pemimpin ekosistem pendidikan. Kepala sekolah yang harus mengkoreksi itu. Dan bila kepala sekolah tidak bisa mengkoreksi, maka dia harus dievaluasi. Karena itu tugasnya pimpinan. Yang kedua, kepala dinasnya. Kepala dinas tidak boleh membiarkan kotanya menjadi kota yang penuh dengan perundungan. Kalau tidak, ya cari orang lain yang untuk memimpin di tempat itu supaya tidak ada perundungan. Karena ini adalah masalah pendidikan. Nah seringkali kita menganggap ini bukan masalah pendidikan. Jangan dievaluasi karena perundungan. Dievaluasi kalau kinerja pengajarannya buruk. Menurut saya tidak. Justru itu harus menjadi prioritas. Jangan sampai begini, orang tua melepas anak ke sekolah dan tidak yakin anaknya pulang dalam keadaan sehat. Kita harus membuat orang tua itu melepas ke sekolah dan yakin bisa pulang dalam keadaan sehat. Begitu Rahma ya. Oke. Rahma terima kasih, sampaikan salam buat orang tuanya. Siap, hebat Anda sudah menjadi anak SMA yang peduli dengan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terima kasih ya Rahma ya. Terima kasih. Wah, baru awal nih Pak, ditanya sama anak SMA Pak. Dia nanti 30 tahun lagi, bila maju pilkada, dia akan bisa menunjukkan rekam jejak peduli pada soal anak-anak muda. Dari masa muda. Boleh tepuk tangan. Ah, iya. Siap. Dia punya rekam jejak. Dia bukan sekedar anak muda yang memikirkan dirinya. Kan pertanyaan bukan tentang dirinya. Pertanyaan tentang orang banyak. Itu yang tadi saya katakan. Bangun rekam jejak Anda sejak muda. Dan Rahma sudah melakukannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.